Assalamualaikum anak-anak. Sobahul khair. Kaifa halukum? Hulukum bi khair wa afiyah insyaallah. Apa kabar semuanya? Anak-anak, hari ini di pembelajaran Al-Islam kita akan belajar iman kepada malaikat Allah dan tata cara sholat berjamaah. Mari kita mulai. Sebelumnya kita awali dengan membaca basmalah. Beriman kepada malaikat Allah termasuk rukun iman yang kedua. Beriman kepada malaikat Allah berarti percaya adanya malaikat sebagai makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Seseorang yang mengaku Islam harus percaya adanya malaikat Allah. Perintah untuk beriman kepada malaikat Allah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat termasuk makhluk gaib yang tidak dapat dilihat dengan mata. Malaikat tidak mempunyai nafsu, oleh karena itu malaikat tidak makan, minum, dan tidur. Malaikat adalah makhluk yang paling taat kepada Allah dan selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun manusia adalah makhluk nyata diciptakan dari tanah liat. Manusia memiliki nafsu, oleh karena itu butuh makan, minum, dan tidur. Manusia ada yang taat dan ada yang durhaka. Yang paling membedakan adalah manusia diberi akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun persamaan malaikat dengan manusia adalah sama-sama makhluk ciptaan Allah yang mendapat perintah Allah untuk beribadah kepadanya. Nah, itulah perbedaan dan persamaan antara malaikat dan manusia. Dengan mengetahui hal tersebut, kalian akan lebih memahami tentang malaikat. Jumlah malaikat Allah tidak terhingga banyaknya dan hanya Allah yang mengetahuinya. Namun yang wajib diketahui nama dan tugasnya ada 10 malaikat. Siapa saja? Coba sebutkan. Ya benar, ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Rohib, Atid, Munkar Nakir, Malik, dan Ridwan. Adapun manfaat yang dapat kita peroleh apabila kita beriman kepada malaikat adalah meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, suka mendoakan kebaikan dan ampunan bagi orang lain, lebih taat dan tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lebih menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Nah, itulah pelajaran tentang iman kepada malaikat Allah. Mudah-mudahan dengan mengimani adanya malaikat semakin memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Materi kedua yang kita pelajari hari ini adalah sholat berjamaah. Sholat adalah salah satu ibadah yang sangat dibutuhkan oleh hamba Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Rasa dekat seorang hamba kepada Allah sebagai pencipta alam semesta akan memberikan rasa tenang dan damai di dalam dirinya. Ia yakin bahwa Allah adalah tempat segala makhluk bergantung dan berharap. Untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah, Zat yang Maha Suci, tentu seorang hamba harus menempuh jalan yang telah ditentukan oleh Allah, yaitu dengan beribadah kepada Allah, terutama melalui ibadah sholat. Adapun tata cara sholat berjamaah adalah sebagai berikut. Simak baik-baik. 1. Setelah azan dan iqamat, salah seorang berdiri di depan menjadi imam dan lainnya menjadi makmum berdiri di belakang imam. Kedua, sebelum memulai memimpin sholat, terlebih dahulu imam mengingatkan agar jamaah meluruskan dan merapatkan barisan atau shafnya dengan mengucapkan, "Lurus dan rapatkan barisan kalian," karena yang demikian merupakan kesempurnaan sholat. Ketiga, imam memimpin sholat dengan mengeraskan suara ketika mengucapkan takbir pembukaan sholat dan takbir setiap perpindahan rukun. Sedangkan makmum mengikuti semua gerakan imam dengan tidak mendahului imam atau tertinggal dengan imam. 4. Imam mengeraskan bacaan surat Al-Fatihah dan ayat atau surat lainnya sesudah bacaan surat Al-Fatihah.
pada rakaat pertama dan kedua dalam sholat maghrib, isya, dan subuh. Sedangkan makmum cukup mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa ikut membacanya. Kita lanjut nomor 5. Pada akhir bacaan surat Al-Fatihah, makmum membaca amin secara serentak bersama imam dengan suara yang baik dan tertib. 6. Dalam sholat zuhur dan asar, imam tidak mengeraskan suara bacaan kecuali bacaan takbir, dan imam maupun makmum membaca dengan suara sir atau diketahui sendiri. Begitu pula dalam rakaat ketiga sholat maghrib dan rakaat ketiga dan keempat dalam sholat isya. Ketujuh, imam yang keliru ataupun kelupaan dalam bacaan dapat dibetulkan oleh salah seorang makmum yang tahu, yang berada di belakang imam. 8. Imam yang keliru dalam gerakan dapat diingatkan oleh makmum pria dengan cara membaca Subhanallah, sedangkan makmum wanita dengan sekali tepukan tangan. Tata cara nomor 9. Imam yang batal dalam sholatnya, ia wajib mengundurkan diri dan digantikan oleh salah seorang makmum yang berada di belakang imam dengan cara maju selangkah ke depan mengganti posisi imam. Dan terakhir nomor 10, setelah selesai sholat berjamaah, imam maupun makmum masing-masing membaca wirid atau zikir dan doa serta tidak mengeraskan suara. Demikian tadi tata cara sholat berjamaah. Sekarang kita lanjut adab sholat berjamaah. Adab sholat berjamaah. Pertama, yang menjadi imam sebaiknya orang yang lebih baik atau fasih bacaannya dan memahami ketentuan-ketentuan sholat di antara jamaah sholat. Imam sholat hendaknya orang yang jujur dan tidak berbuat maksiat. Baik imam maupun makmum lebih utama memakai pakaian yang tidak bergambar atau tidak bertuliskan, agar dapat mendukung terciptanya suasana yang khusyuk. Ketika akan mendatangi tempat sholat atau masjid, kalian lebih baik tidak memakan makanan yang berbau, seperti jengkol, pete, atau bawang mentah. Selanjutnya, melangkah ke masjid dengan sikap tenang dan tidak boleh terburu-buru atau berlari walaupun sholat telah dimulai. Makmum laki-laki lebih utama mengisi shaf dari bagian depan. Shaf diatur lurus dan rapat. Sedangkan makmum wanita lebih utama mengisi shaf bagian belakang dari shaf bagian belakang makmum laki-laki. Makmum tidak boleh membuat shaf seorang diri. Kalau terpaksa, ia boleh memberi isyarat dengan cara menepuk bahu atau menarik salah seorang yang berada di shaf depannya untuk mundur agar dapat berdiri satu shaf dengannya. Dan terakhir, anak-anak, selesai sholat, jamaah tidak boleh melewati di depan shaf makmum yang sedang sholat. Demikian tadi pembelajaran Al-Islam kita hari ini. Harapan Ustazah kita tidak hanya paham materi saja, namun kita juga mampu melaksanakan dalam kehidupan kita. Oke anak-anak, ingat pesan Ustazah, don't forget to pray on time, don't forget to obey your parent, don't forget to read Holy Quran, don't forget to study hard, and always be careful. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.